001025274, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi mengajar dan memahami karakteristik siswa yang senang berimajinasi dan berkarya dengan dosen pengampu Ibu Ihsana L. Fulko, MPD. Senang berimajinasi dan berkarya. Siswa sekolah dasar cenderung senang berimajinasi dan membuat sesuatu sesuai apa yang ia bayangkan. Dalam hal ini, guru harus memfasilitasi pembelajaran yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas siswa. Misalnya memfasilitasi siswa untuk menghasilkan sebuah karya yang relevan sesuai dengan materi pembelajaran. Sebelum membahas lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari imajinasi dan berkarya. Pengertian imajinasi menurut Alfred A. Rasuli 2001, imajinasi adalah sebuah kerja akal dalam mengembangkan suatu pemikiran yang lebih luas dari apa yang pernah dilihat, dengar, dan rasakan. Dengan imajinasi, manusia mengembangkan sesuatu dari kesederhanaan menjadi lebih bernilai dalam pemikiran. Ia dapat mengembangkan sesuatu dari ciptaan Tuhan dalam pikirannya, dengan tujuan untuk mengembangkan suatu hal yang lebih bernilai dalam bentuk benda, atau sekadar pikiran yang terlintas dalam benak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa imajinasi merupakan suatu kemampuan berpikir seseorang dalam membayangkan sebuah pengalaman atas kenyataan yang dialami. Imajinasi juga merupakan sebuah harapan dan mimpi. Namun bila tidak diwujudkan, maka harapan dan mimpi tersebut akan menjadi bayangan semata. Orang yang imajinasinya tinggi biasanya cenderung mudah berpikir kreatif dan mampu menciptakan sesuatu yang tak terpikirkan kebanyakan orang. Misalnya saja dalam industri kreatif, mulai dari karya sastra ataupun film. Sedangkan berkarya artinya mengerjakan suatu pekerjaan sampai berhasil, sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Karya tersebut dapat berupa benda, jasa, ataupun hal yang lainnya. Berkarya juga merupakan bagian dari menghargai hidup dan menjiwai kehidupan. Imajinasi berkaitan erat dengan kreativitas. Anak yang imajinasinya tinggi dipercaya mampu menjadi anak yang kreatif, mampu memecahkan masalah secara cepat, dan mampu berpikir out of the box, dan berani menghadapi tantangan. Ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berimajinasi. Di antaranya yaitu memberi banyak buku. Memberinya banyak buku dapat membantu mengembangkan imajinasi anak. Sebaiknya dalam memberi buku yang isinya lebih banyak gambar dibandingkan teksnya. Karena dengan melihat gambar yang lucu dan berwarna, anak akan lebih mudah untuk mengenal dan mengingat berbagai benda. Mengajak berkreasi agar si anak bisa menjadi pribadi yang konsisten dengan apa yang sudah dirinya mulai. Guru dapat mengajak anak beraktivitas bersama dengan menggunakan alat seadanya di dalam kelas atau bisa juga mencari tempat agar anak dapat berkreasi. Guru dapat mengajak anak ke tempat pameran seni, karena jika ia sudah terbiasa dengan seni, ia mampu meningkatkan daya kreativitas dan imajinasinya sendiri. 3. Biarkan anak bebas bereksplorasi. Rasa ingin tahu anak sangat tinggi dan mereka sangat suka bereksplorasi terhadap dunia di sekitarnya. Jadi biarkan saja ia bermain dengan bebas. Guru hanya perlu mengawasinya dan memberitahu mana yang berbahaya dan yang tidak. Guru juga harus siap menjawab pertanyaan karena anak-anak akan sering bertanya tentang segala hal. Dengan cara ini, pengetahuan anak akan bertambah luas dan daya imajinasinya pun juga dapat meningkat. 4. Menghargai setiap karya yang dibuat anak. Karya yang sudah dibuat anak
pasti dengan segala kemampuan dan imajinasinya. Untuk semakin meningkatkan imajinasinya, seorang guru perlu mengapresiasi setiap karya yang dibuat oleh anak. Lalu berikan juga sebuah pujian untuk menghargai karyanya dengan menempelkan karya peserta didik di dinding kelas. Hal kecil tersebut mampu membuat anak semangat untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Dengan begitu, imajinasinya akan semakin terasah. Konsep pendidikan seni yaitu gerakan reform, usaha pembaruan di bidang konsep pendidikan seni, yaitu mengutamakan kebebasan ekspresi sebagai cara untuk memberi peluang kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Gerakan ini bertujuan untuk mendewasakan anak didik bukan hanya pada segi intelektualnya saja, akan tetapi agar anak belajar dari perbuatan aktif melalui kegiatan seni. Konsep pembelajaran ini beranjak dari teori belajar konstruktivisme yang mendorong peserta didik untuk menemukan dan memecahkan masalah secara mandiri. Media pembelajaran dan cara belajar yang sesuai untuk anak yang senang berimajinasi dan berkarya. Yang pertama, ada buku cerita. 2. Belajar bereksplorasi. Yang ketiga, belajar bermain peran. Yang keempat, guru dapat menyajikan materi dalam bentuk video yang di dalamnya berisi penjelasan tentang materi tersebut. Sekian paparan dari saya, semoga materi yang dapat saya jelaskan mampu menambah ilmu pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.